Pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pagi. Dua kurir narkoba ditangkap di Jalan Sumatera Lintas Timur Tulang Bawang saat padat arus lalu lintas. Seorang pria 58 tahun di Talang Padang, Tanggamus ditangkap polisi karena mencabuli remaja tetangganya. Minyak kita di Pasar Bandar Lampung langka, sudah lama pedagang tak dapat pasokan dari agen. Seorang warga desa Klaten, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan, Kamis dini hari ditangkap tim Densus 88 anti teror. Pelaku berinisial JR, pria 30 tahun yang sehari-hari sebagai petani. Kepala Desa Klaten, Toto, membenarkan penangkapan itu. Saat kejadian, belasan personil tim Densus 88 anti teror yang dibantu beberapa polisi menggeledah rumah JR. Sebelum ditangkap, JR berdomisili di Sumatera Selatan. Sejak menikah pada Agustus 2022 lalu, JR akhirnya kembali ke rumah orang tuanya di Lampung Selatan. Keseharian JR adalah bertani dan sering mengisi ceramah di masjid-masjid. Kepala desa tak menyangka jika JR ditangkap oleh tim Densus 88 anti teror yang berarti terindikasi dengan kejahatan terorisme. Itu terus radikal kan ya semua. Sekitar jam setengah lima subuh. Nah, kemudian waktu itu ya tinggal ada beberapa polisi ditemani dengan polsek sini di rumah TKP, di rumah tersangka gitu. Itu setahu Pak Kades ini berapa orang Pak yang ditangkap Pak? 1 orang. 2 hari sebelumnya, tim Densus 88 anti teror juga menangkap seorang pria berinisial AF di Desa Penagan, Kecamatan Abung Timur, Lampung Utara. Dari penggeledahan di rumah AF, tim Densus 88 menyita dokumen kependudukan, ponsel, komputer jinjing, serta buku-buku tentang terorisme. Cerita. Kesaksian mereka, orang itu pendiam, enggak bergaul dengan lingkungan. Dia keluar rumah ke ladang, cari makan kambing, rumput. Tahu-tahu saya dapat laporan bahwa rumah itu pun sudah digeledah oleh petugas tim Densus 88. Ternyata ketemulah dokumen orang tersebut selaku anggota teroris. Pada Kamis siang, Polda Lampung membenarkan penangkapan 2 warga Lampung oleh tim Densus 88 anti teror. Keduanya langsung dibawa ke Jakarta. Keduanya diduga sebagai anggota jaringan terorisme dari kelompok Jemaah Islamiyah atau JI. Haris Susanto dan Ardio Haba melaporkan dari Lampung Selatan dan Lampung Utara. Tidak hanya sejumlah pejabat di Lampung yang menitipkan orang untuk masuk ke Unila, nama seorang pejabat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud juga rupanya melakukannya. Fakta itu terungkap dalam sidang lanjutan kasus suap dan gratifikasi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di Unila di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung, Kamis siang. Jaksa KPK menghadirkan 6 saksi pada sidang itu. Salah satu saksi bernama Hero Saputra Arif yang menjabat Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Unila mengatakan pernah dititipi 1 calon mahasiswa Fakultas Kedokteran oleh seorang pejabat Kemendikbud bernama Zainal untuk diteruskan ke terdakwa Heriandi. Karena yang bersangkutan minta tolong menitipkan, minta bantu ponakannya supaya ya, apa maksud saudara untuk sampai ke terdakwa Heriandi? Apa maksudnya? Apakah mau diluluskan atau bagaimana?
Tidak ada apakah dia lulus atau tidak, artinya saya hanya melanjutkan akibat itu. Dari Pak Zainal. Pak Zainal. Ya. Pak Zainal siapa namanya? Orang-orang mana itu? Orang Irjen. Irjen? Ya. Irjen apa? Dia bekerja di Irjen. Irjen apa? Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pusat. Tatap saudara. Ya. Tatap saudara. Ya. Terus? Hero menyatakan tidak mengetahui kelanjutannya karena tidak berkomunikasi lagi. Sidang dengan terdakwa mantan Rektor Unila Karomani, mantan Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Heriandi, dan mantan Ketua Senat Unila M. Basri itu akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda masih mendengarkan saksi-saksi. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Setelah digadang-gadang jadi solusi kelangkaan minyak goreng, masyarakat kini harus menerima kenyataan bahwa sulit mendapatkan minyak goreng bersubsidi dengan merek minyak kita di pasar. Seperti terpantau di Cimeng, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, Kamis pagi, minyak goreng merek minyak kita langka di pasar ini. Jikapun ada, harganya di atas yang ditetapkan pemerintah Rp14.000 per liter. Menurut pedagang, minyak goreng bersubsidi itu sulit didapat. Pedagang mendapatkan pasokan dari sesama pedagang lain. Minyak goreng merek minyak kita dijual pedagang paling murah Rp16.000 per liter atau Rp2.000 lebih mahal dari harga yang ditetapkan pemerintah. Ya, lagi susah. Susah ya? Memang itu kan juga karena naik ya Pak ya? Benar ya, Pak itu Pak? Harganya naik emang, ya karena nggak ada barang tuh mungkin ya susahnya naik itu harganya. Emang awalnya berapa sih Pak harga minyak Pak? Maksudnya? Minyak kita ini berapa sih harganya sebelumnya? Kita harga pasaran. Kalau harga pasaran biasa kita jual 14.000 kan ada HET-nya itu 14. Sekarang itu udah di atas itu. Sekitar pasaran sekarang udah 16.000 ya Pak? Iya. Pemerintah Bandar Lampung tampaknya pasrah dan tidak bisa mengatasi kelangkaan minyak kita. Ini karena kuota minyak kita ditentukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan. Pemkot Bandar Lampung mengimbau masyarakat yang kesulitan mendapatkan minyak kita beralih minyak curah yang ketersediaannya mencukupi. Minyak kita itu pasokannya memang agak sedikit dari pusatnya. Tapi ada 2 minggu sekali paling satu toko itu 500, tapi ada. Kalau minyak curah, biasanya banyak, nggak ada masalah. Harga memang ada kenaikan. Warga dan pedagang menuntut Kementerian Perdagangan konsisten dengan janjinya menyediakan minyak kita karena itu sangat membantu perekonomian masyarakat. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Peristiwa dugaan upaya penculikan 2 siswi sekolah menengah atas di Kecamatan Trimurjo dan Terbanggi Besar, Lampung Tengah beberapa waktu lalu membuat warga kian khawatir dan semakin meningkatkan kewaspadaan. Kamis siang, Dinas Pendidikan Lampung Tengah mengklaim sudah meningkatkan kewaspadaan untuk pencegahan. Upaya itu diantaranya memastikan orang yang menjemput murid adalah orang tua atau keluarganya dan dipantau pihak sekolah. Mengimbau kepada pihak-pihak sekolah yang pertama ya mungkin memastikan bahwa yang menjemput itu adalah orang tua atau wali murid mereka. Yang kedua ya pihak sekolah juga harus ekstra hati-hati, dia harus kenal betul siapa yang menjemput itu. Lalu mungkin untuk memudahkan koordinasinya mungkin pihak sekolah membuat grup WA lah. Warga diminta tidak panik dan selalu memeriksa kebenaran informasi tentang kasus penculikan anak yang beredar. Sebab selama ini banyak informasi hoaks penculikan anak beredar melalui media sosial. Seperti kasus di Metro pada awal pekan lalu, seorang wanita akhirnya memberikan klarifikasi dan membuat video berisi permintaan maaf setelah menyebarkan berita hoaks penculikan anak. Bahwa saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa postingan tersebut tidak benar atau hoax. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah.